Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahun 2022 untuk tes wawancara. Dan kita sudah sampai di part 5 teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 4, silahkan klik link di kolom deskripsi, oke? Dan buat yang baru mampir dan belum subscribe, Mimin ingatkan subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah, biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin, oke? Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Anda baru saja menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Anda sudah mengerjakannya sepanjang malam hingga Anda hanya tidur 1 jam. Saat Anda menyerahkan hasil Anda kepada pimpinan, pimpinan merasa tidak puas dan memberikan banyak kritik pada hasil Anda. Reaksi Anda adalah A. Menganggap bos saya keterlaluan karena tidak menghargai pekerjaan saya. B. Biasa saja karena pimpinan selalu mencari kesalahan bawahannya. C. Segera memperbaiki tugas saya sesuai kritikan yang diberikan. D. Meminta pimpinan menyuruh karyawan lain yang lebih senior untuk memperbaiki tugas saya agar tidak ada kesalahan lagi. Atau E. Tidak ambil pusing. Apa jawaban teman-teman nih? Oke, silakan di pause dan dijawab teman-teman. Oke, saya anggap sudah ya. Nah, kita lihat di sini masalahnya adalah pimpinan tidak puas dengan kinerja Anda dan diberikan kritik ya. Kritik. Kalau ada kritik pada diri kita teman-teman atau sebagai seorang ASN, kalau ada yang mengkritik, maka jangan salahkan orang yang mengkritik teman-teman ya. Jadi cari solusi yang tidak menyalahkan orang lain dan mau memperbaiki diri. Kita lihat di sini yang A, menganggap bos saya keterlaluan. Ini berarti menyalahkan orang lain teman-teman ya, padahal kita dikasih kritik, maka ini langsung aja eliminasi. Kita akan mencari poin paling tinggi teman-teman ya. Minimal 2 poin paling tinggi yang kita cari. Kemudian yang kedua, biasa saja karena pimpinan selalu mencari kesalahan bawahannya. Kalau biasa saja berarti tidak ada sesuatu yang wow ketika dikritik. Maksudnya misalkan apakah Anda merasa sedih ataukah Anda merasa bersemangat untuk memperbaiki atau bagaimana? Kalau biasa-biasa saja ini tidak ada reaksi ya atas apa yang diberikan, yaitu kritikan gitu teman-teman. Kalau tidak ada reaksi, maka ini sama saja kita tidak mau memperbaiki diri teman-teman ya. Jadi ini kita eliminasi saja. Kemudian yang C, segera memperbaiki tugas. Nah, ini memperbaiki tugas sesuai kritikan. Ini kita keep dulu teman-teman ya, karena ini positif. Dia mau dikritik dan mau memperbaiki kritikan tersebut. Jadi ada solusi di sini teman-teman ya terhadap masalahnya. Nah, kemudian yang D, meminta pimpinan menyuruh karyawan lain. Menyuruh karyawan lain yang lebih senior. Ini juga ada solusi teman-teman, kita keep dulu. Kemudian yang E, tidak ambil pusing, ini berarti tidak mau memperbaiki diri teman-teman ya. Ini kita eliminasi saja. Dan poin yang tertinggi itu ada di antara C dan D. Kira-kira bagaimana teman-teman? Apakah kita menyuruh pimpinan untuk melimpahkan tugas kita kepada orang lain, atau kita mau memperbaiki sendiri? Tentu jawabannya adalah yang ya benar banget teman-teman, yang C ya. Segera memperbaikinya karena sudah dikritik, maka sesuai dengan kritikan tersebut. Kalau yang D ini rasanya kesalahan kita mau dilimpahkan ke orang lain itu tidak bijak teman-teman ya, meskipun dia lebih senior dan belum tentu dia juga lebih baik daripada kita. Jadi mending kerjakan sendiri, kemudian udah dikritik maka perbaiki sendiri gitu teman-teman. Jadi yang nomor 1 ini jawabannya yang C. Kita boleh beda pendapat teman-teman. Jika kalian beda pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. 10 tahun ke depan Anda sudah menjadi ASN melalui jalur PPPK. A, saya sangat setuju. B, saya setuju. C, saya ragu-ragu. D, saya tidak setuju. Atau E, saya sangat tidak setuju. Kalau ada pilihan seperti ini teman-teman, nanti ketika kalian tes, maka jawaban paling tinggi itu menurut Mimin ada di antara sangat setuju atau sangat tidak setuju. Kemudian teman-teman tinggal melihat kalimat, konteks kalimat di soalnya apakah positif atau negatif. Seperti ini, 10 tahun ke depan Anda sudah menjadi ASN. Sudah menjadi ASN berarti hal yang positif untuk 10 tahun ke depan. Maka jawabannya adalah yang A teman-teman, yang paling tinggi, yaitu sangat setuju. Gitu teman-teman ya. Sedangkan yang B, C, D ini
Ada di poinnya 2 sampai 4, dan yang E ini paling sedikit yaitu poin 1. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pimpinan meminta 2 orang karyawan untuk menyelesaikan suatu tugas. Salah satunya adalah Anda. Nah, 2 karyawan itu adalah salah satunya adalah Anda. Tugas tersebut akan digunakan sebagai bahan rapat kerja bersama klien penting. Karyawan dengan hasil kerja terbaik akan dipromosikan untuk kenaikan jabatan. Reaksi Anda adalah A. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan maksimal. B. Mengerjakan tugas dengan ide baru. C. Mencari tahu ide saingan saya agar tidak sama. D. Mencari referensi terbaik. Atau E. Bekerja seperti biasa. Nah teman-teman, Anda termasuk dari 2 orang karyawan yang diberikan tugas. Kemudian salah satu karyawan dengan hasil terbaik, berarti Anda atau karyawan lainnya, saingan Anda, akan dipromosikan untuk kenaikan jabatan. Nah, ini bagaimana tindakan teman-teman? Apakah teman-teman tidak merasa tertarik jika dipromosikan untuk kenaikan jabatan? Nah, tentu kalau diwawancarai seperti ini teman-teman, kalian harus menjawab tertarik dan apa solusi dari ketertarikan kalian. Apakah hanya berdiam diri atau kalian mengerjakan sesuatu yang bisa mendukung ketertarikan tersebut gitu teman-teman. Kita lihat jawaban yang A, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Nah, ini ada kegiatannya ya, ada ada pekerjaan atau ada akibat dari dia tuh tertarik dipromosikan gitu. Jadi kalau kalian merasa tertarik dipromosikan, maka kalian harus mengerjakan sesuatu seperti ini. Langsung mengerjakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh. Ini kita keep dulu teman-teman ya. Kemudian yang B, mengerjakan tugas dengan ide yang baru. Ini mau mengerjakan tugas yang diberikan, berarti ini kita keep dulu. Kemudian yang C, mencari tahu ide saingan saya. Kalau hanya mencari tahu ide saingan saya agar tidak sama, saya rasa ini tidak perlu teman-teman ya. Justru kalau kita mencari tahu ide saingan kita, maka kita akan terpaku dengan ide dia teman-teman ya. Kalau beda kepala 90% lebih, maka hasilnya tentu akan berbeda teman-teman, karena pemikiran kita itu beda-beda teman-teman. Jadi ini tidak perlu dilakukan yang C ini ya, ini kita eliminasi saja. Kemudian yang D, mencari referensi terbaik. Ini baru mencari lebih mending mana teman-teman, mencari atau mengerjakan? Tentu yang mengerjakan tugasnya teman-teman ya. Kalau hanya mencari itu berarti belum ada ditekankan di pilihan tersebut untuk mengerjakan, tapi baru mencari saja. Ini kita eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang E, bekerja seperti biasa. Ini kalau seperti biasa ini kita tidak menunjukkan suatu ketertarikan kalau dipromosikan untuk kenaikan jabatan teman-teman. Jadi ini kita eliminasi aja. Sekarang jawabannya ada di antara A atau B, jawaban terbaik teman-teman. Kita lihat apakah mau mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan maksimal atau dengan ide baru. Gimana teman-teman jawaban kalian? Kalau menurut Mimin, saya lebih memilih yang A teman-teman. Kenapa? Karena kalau mengerjakan tugas dengan ide baru ini belum tentu ide baru ini akan maksimal dan belum tentu juga akan menjadi terbaik teman-teman ya. Tapi kalau dia bilang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan maksimal, maka tentu ini akan memberikan hasil yang terbaik teman-teman. Jadi Mimin lebih memilih poin tertinggi itu yaitu 5 ada di A teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, misalkan kalian pilih yang B, boleh saja teman-teman, karena jawaban wawancara ini tergantung dari pembuat soalnya teman-teman ya. Kalau nanti kalian ketemu jawaban yang mirip-mirip, misalkan sudah dieliminasi, ini tinggal disisain 2 seperti ini, 2 jawaban, tapi kalian bingung mana yang paling tinggi jawabannya atau poinnya, silahkan pilih saja langsung teman-teman ya, mana menurut kalian yang terbaik. Jadi jangan terlalu berlama-lama menimbang ini 5 atau ini 4 gitu teman-teman, karena kalau semuanya saja yang kalian dapat poin 4 itu sudah lolos dari passing grade teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tugas utama seorang guru adalah A. Mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta mengikuti seminar pendidikan. B. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih peserta didik, serta mengikuti seminar pendidikan. C. Mendidik, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta mengikuti seminar pendidikan.
D. Mengajar, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik serta mengikuti seminar pendidikan. Atau E. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini terlihat seperti berulang-ulang, jadi mungkin kita agak bingung kalau hanya baru dibaca sekali teman-teman. Tapi kalau kalian adalah seorang guru yang mengerti tugas utama seorang guru, ini soal yang gampang banget. Oke, silahkan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, ulang sekali lagi, Mimin belum dengar. Jawaban kalian apa? Ya, benar banget. Jawabannya adalah yang E teman-teman ya, karena tugas utamanya guru itu bukan mengikuti seminar pendidikan teman-teman ya, tapi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik gitu teman-teman. Jadi mengikuti seminar pendidikan itu bukan tugas utama ya. Seminar pendidikan ini bukan tugas utamanya. Jadi tugas utamanya itu fokus kepada peserta didik saja teman-teman, begitu ya. Oke, kalian benar nggak? Kalau benar silahkan. Yang belum subscribe, Mimin ingatkan untuk subscribe dulu teman-teman ya. Oke, silahkan subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan. Buat yang nggak benar juga nggak apa-apa, subscribe juga supaya lain kali kalau ada soal-soal seperti ini kalian langsung ingat kalau keluar soal nanti saat tes sebenarnya. Oh iya, ini udah dibahas nih sama mari berhitung 3, 4, 6 gitu teman-teman ya. Semoga berhasil. Kita lanjut ke soal nomor 5. Anda terpilih sebagai salah satu karyawan yang akan dipromosikan untuk kenaikan jabatan. Saat tiba hari pengumuman, ternyata Anda menempati posisi jabatan yang sama seperti sebelum diadakan promosi kenaikan jabatan. Reaksi Anda adalah A. Merenung sepanjang hari. B. Merasa hari ini adalah hari kesialan Anda. C. Menerima dengan pasrah. D. Memusuhi karyawan lain yang mendapatkan keberuntungan kenaikan jabatan. Atau E. Mengintrospeksi diri dan melakukan perbaikan kinerja. Menurut kalian apa nih jawabannya teman-teman? Anda akan dipromosikan, tapi ternyata pas pengumuman Anda tidak jadi naik jabatan, itu maksudnya nih. Karena masih sama, jabatan Anda masih sama seperti sebelum diadakan promosi. Berarti tidak terjadi kenaikan jabatan untuk Anda teman-teman. Apa yang Anda lakukan? A. Merenung sepanjang hari. Merenung apa nih? Masih ambigu, yang merenung untuk memperbaiki diri atau merenungi nasib yang sial atau apa? Karena merenungnya masih terlalu luas teman-teman, yang merenung sepanjang hari itu dalam tema apa. Jadi ini kita eliminasi saja teman-teman ya. Kemudian yang B, merasa hari ini adalah hari kesialan. Kalau merasa hari ini hari kesialan, maka Anda tidak bersemangat hari itu, kita eliminasi saja. Menerima dengan pasrah, ini kita keep dulu. Kemudian D, memusuhi karyawan lain, ini kata memusuhi saja sudah kita langsung bisa eliminasi teman-teman, nggak usah dipilih. Atau E, kita mengintrospeksi diri dan melakukan perbaikan kerja. Lihat di sini teman-teman, mengintrospeksi diri dan melakukan perbaikan kerja. Ada solusi di sini teman-teman di E, perbaikan kinerja. Ya, setelah mengintrospeksi diri, melakukan perbaikan kinerja. Kalau yang C ini hanya menerima dengan pasrah teman-teman, berarti tidak ditekankan apakah Anda melakukan perbaikan kinerja atau Anda tetap melakukan kinerja seperti biasa. Jadi antara C dan E, Mimin lebih memilih yang E teman-teman ya. Oke, apakah kalian setuju? Kalau kalian setuju, jangan lupa klik like-nya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Seperti biasa teman-teman, seperti soal-soal sebelumnya, untuk nomor 6 ini, nomor terakhir, silahkan teman-teman jawab jawaban kalian apa di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk berpartisipasi dan jangan lupa klik like-nya. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian serta share ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.